wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-mab'uts ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat terkhusus kepada pengurus Masjid As-Salam atau yang mewakili, kepada Ketua ODOJ Balikpapan Pandai Wajus yang kami hormati atau yang mewakili, serta segenap para jamaah kajian ODOJ atau yang mewakili. Ya, hari ini luar biasa kita bisa duduk bareng-bareng di Masjid As-Salam yang indah dan barokah ini. Tentu ini merupakan anugerah yang luar biasa, berbicara tentang sebuah kajian dengan judul Gajah Pun Enggan Untuk Bermaksiat. Jujur, saya agak tersinggung dengan tema ini. Ya, melihat berat badan saya yang makin hari makin membesar, kok saya dihubung-hubungkan dengan gajah gitu ya. Kalau pembicara kedua kan agak enak tuh, mustahil jomblo, kok Ustadz dihubung-hubungin sama gajah. Jadi teman-teman yang bahagia, tentu kita pandang yang lain. Kemudian kita berbicara gajah, tentu di Al-Quran sendiri, Masya Allah ya, ada surat namanya Al-Fil. Di Banjar itu preman-preman itu mas, seburuk-buruknya dengan kiai, dia akan hormat dengan kiainya. Kemudian waktu lagi pagi-pagi atau subuh-subuh Pak Kiai ketemu preman, ayo anak-anak sholat. Akhirnya preman ini ketakutan juga bu. Apa yang terjadi? Akhirnya preman ini mau sholat walaupun gak ikhlas. Nah Pak Kiainya juga gak perasaan membaca surat An-Naml. Itu kan berbelas-belas lembar, ya kakinya gemeteran semua. Akhirnya besok ketemu lagi subuh-subuh, ayo anak-anak sholat. Aduh Pak Kiai, mohon maaf lah, bukannya kita ini kada supan lawan pian, tapi mohon maaf bang, pian tuh sholatnya lawas banar. Kita kada menahan uyu banar. Kata Pak Kiai, sudah, insya Allah hari ini pendek-pendek. Bujur Pak Kiai, betul Pak Kiai, betul. Emang Pak Kiai kemarin baca surat apa? Kemarin An-Naml, sekarang Pak Kiai Al-Fil. An-Naml artinya apa Pak Kiai? Semut. Kalau Al-Fil gajah. Innalillahi Pak Kiai. Kalau semutnya aja segitu panjangnya, gimana dengan gajahnya? Ya, padahal Al-Fil itu surat yang sangat pendek, hanya sekitar 3 atau 4 garis saja. Jadi teman-teman berbicara tentang surat Al-Fil, ini unik. Ya, merupakan suatu ancaman yang tidak terulang. Biasanya kalau di Quran, teman-teman perhatikan surat-surat apapun yang mengandung ancaman, itu kebanyakan selalu diulang-ulang. Contoh tentang Fir'aun, ya sering diulang-ulang ya. Contoh tentang Korun, itu sering terulang-ulang. Contoh tentang kedzaliman Bani Israel, itu sering diulang-ulang. Tapi untuk masalah cerita tentang Al-Fil, itu Allah cuma menurunkan 1 kali. Monggo dicari kalau nggak percaya. Ya saya percaya, makanya nggak perlu nyari. Ibu percaya aja daripada disuruh nyari, ya itu susah. Udah percaya aja mau Ustaz. Di Quran nggak ada tentang cerita gajah, kecuali ada pada surat Al-Fil. Jadi kita kalau berbicara tentang surat Al-Fil, merupakan gambaran tentang kejadian yang luar biasa ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, tidakkah engkau taro, melihat Muhammad? Jadi ayat ini khitabnya kepada Nabi. Bagaimana dengan ashabul fil, orang-orang yang menunggang di atas daripada gajahnya? Diceritakan dulu ada raja namanya itu Abraha. Ya, jadi raja ini namanya Abraha. Abraha ini seorang raja tinggal di daerah Yaman,
tepatnya di ibu kota Son'a. Kenapa Ustadz tahu? Karena ketepatan Ustadz diberikan Allah izin untuk datang langsung ke sana, ya. Namanya di daerah kawasan Babul Yaman, Yaman kuno. Di situ masih ada Ka'bah yang dibangun oleh Abraha. Sebenarnya sih bukan Ka'bah, awalnya gereja, ya. Cuman bentuknya diserupakan seperti Ka'bah. Itu ceritanya begitu. Dan itu di kawasan Yaman kuno. Rumahnya masih berbatu-batu, ya, dipahat-pahat. Dan Ustadz ketepatan pernah ke sana, dan Yamannya pun masih Yaman-Yaman yang pakai baju-baju klasik itu, ya. Itu di Yaman. Mirip juga di Yordan juga begitu, banyak rumah-rumah kuno. Ini kalian nggak pernah keluar negeri sih, jadi susah ngejelasinnya, ya. Paling jauh kemana? Perapatan. Paling bagus ke Kelandasan. Jadi teman-teman yang berbahagia, dengerin Ustadz. Akhirnya Raja Abraha ini nggak terima. Abraha ini beragama Nasrani, teman-teman. Akhirnya dia pun nggak terima, berencana menghancurkan Ka'bahnya Allah. Berita ini nyampe ke telinganya orang-orang Quraisy. Orang Quraisy nggak terima. Akhirnya ada orang Quraisy yang datang, ya, ke Ka'bahnya Abraha, atau yang lebih tepat waktu itu dibangun sebagai gereja. Kemudian dikotorilah Ka'bahnya Abraha. Abraha lebih marah besar. Akhirnya kemudian marah dan hendak membalas kelakuan orang Quraisy. Oke, hendak membalas kelakuan orang Quraisy dengan mempersiapkan pasukan gajah, yang kalau boleh dikata sekarang itu adalah pasukan terkuat, ya, dengan tank-tank terbaik. Dan waktu itu gajah itu pun berangkat Yaman ke Makkah itu. Ustadz pernah menggunakan kendaraan bis, itu kurang lebih, pokoknya kita berangkat itu maghrib, sampai tujuan di Makkah Al-Mukarramah itu sekitar siang jam 2:30. Jadi maghrib datangnya sampai besok 2:30. Itu naik bis, ya. Kebayang waktu itu naik gajah, ya, bayangin aja terus sampai pengajian selesai juga nggak bakal selesai itu. Gajah, teman-teman yang berbahagia, dan itu harus menaiki perbukitan, ya. Dan itu juga yang saya bayangkan tentang siapa, ya, yang cinta kepada orang tuanya itu, Uwais Al-Qarni. Beliau orang Yaman juga, ya, beliau orang Yaman, dan beliau menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah. Kebayang, saya tuh makanya kadang-kadang Masya Allah, ya, kalau membaca cerita-cerita sejarah itu kadang-kadang merinding. Jadi kita tuh sadar kita tuh bukan apa-apa. Kita kan belagu tuh, pengajian gini aja kadang sombong, ya, foto cekrek, wah aku nih rajin pengajian. Terus kita bayangin Imam Syafi'i, beliau lahir di Gaza, Palestina, pindah ke Mekah. Di Mekah beliau belajar dengan para mufti. Kemudian di Madinah, umur 7 tahun udah hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik, ya, 15 tahun jadi ahli fatwa. Kemudian bergeser lagi beliau ke Yaman, dari Yaman ke Baghdad, dari Baghdad di Mesir, dan beliau meninggal di kota Kairo. Nggak pernah keluar negeri, kan bingung dia, di mana ini Pak Ustadz, ya. Jadi teman-teman, insya Allah, ya, kalau kita belajar kayak gitu tuh, saya tuh merinding, ya, ketepatan saya tuh membayangkan gitu. Ustadz pernah ngerasain naik kendaraan daratnya, jadi saya tuh membayangkan, ya Allah, gimana dulu, ya, Imam Syafi'i perjalanan naik unta hanya karena ilmu, ya. Terus ini orang Balikpapan disuruh ke Assalam aja, aduh nggak ada taksi ke sana, aku nggak bisa datang. Oh, tuh mulut nggak pernah diseleding dia perasaan. Jadi teman-teman yang berbahagia, Imam Syafi'i, Allahu Akbar, ya. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman, akhirnya gajah itu datang di kota Makkah. Dan jujur waktu itu Abu Thalib, saya ulangi, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, keluar melihat pasukan gajah, kan udah kelihatan tuh jarak jauh. Beliau tuh sudah mikir, ini kalau orang Quraisy disuruh ngelawan, ini bunuh diri, teman-teman, nggak imbang. Ibarat main bola itu kayak Persiba lawan Chelsea, kira-kira yang menang siapa? Persiba lah. Chelsea U5 tahun, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini gak masuk akal. Akhirnya waktu itu Abdul Muthalib selaku pimpinan Bani Quraisy memutuskan, sudah, tidak ada yang ngelawan, semuanya bersembunyi. Akhirnya orang pada ketakutan, bersembunyi di belakang pepohonan, bersembunyi di belakang pegunungan. Abraha datang dengan penuh kesombongan. Lihat, katanya Ka'bahmu itu punya Tuhan. Mana Allahmu? Tidak ada. Akulah Abraha. Akhirnya Allah tidak ridho.
Allah turunkan burung ababil, membawa batu dari neraka sijil. Batunya kecil-kecil, hanya sebesar kerikil. Menghantam gajah, terpotong jadi mungil-mungil, cuman sebesar upil. Begitu ya. Susah loh buat gitu. Coba ulangin kalau bisa. Saya kasih susu beruang yang bisa ngulangin. Ya, jadi Ustadz nih susah teman-teman. Jadi jangan dicuekin, jangan main HP. Aku itu nggak bisa digituin. Ya, teman-teman yang berbahagia, Allahu Akbar. Yang unik pada saat masuk ke daerah kota Makkah, di saat orang Arab udah pasrah, di saat orang Arab sudah berlepas diri, ya Bani Quraisy yang awalnya udah siap ngelawan pakai pasukan kuda, mundur. Berarti udah nggak ada lagi yang mampu mempertahankan Ka'bah. Pada saat itu, teman-teman, apa yang terjadi? Keajaiban muncul. Yang pertama adalah pasukan gajah itu berdiam dan terduduk. Kemudian disuruh berjalan, tidak mau. Dicambuk, tidak gerak. Allahu Akbar. Dicambuk, tidak gerak. Coba pikirin, apa yang terjadi teman-teman? Disitulah akhirnya ada seorang pasukan mencoba. Mungkin ini gajah lagi capek Tuhan. Nah akhirnya ada yang ngetes, coba diputar ke arah Syam. Syam itu berarti membelakangi atau ke arah Yaman. Ya, yuk kita belakangi. Gajahnya berdiri, tapi suruh balik lagi ke arah Makkah, dia nggak mau berdiri. Subhanallah. Jadi kalau kita belajar dari titik itu, gajah ini pun enggan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Abraha udah kadung emosi, turun dia dari pasukan gajah, hancurkan dengan jalan kaki, serang, maju ke depan. Allah nggak ridho lagi, turunlah burung ababil. Jadi burung ababil ini cuman burung yang kecil teman-teman. Saya kemarin browsing di internet, pengen tahu bentuknya. Saya pikir burung itu kayak Raja Wali, mengerikan. Burungnya kecil. Yang dibawa cuman batu, juga batu yang kecil. Ya, batu tanah lempung itu loh, tapi dari neraka. Dilemparkan sama Allah. Allah kalau udah mau menghukum seseorang, coba lihat semua keburukan-keburukan yang dilakukan bangsa terdahulu, Allah tuh balasnya nggak pernah kayak serius gitu loh teman-teman. Cuman mainan. Lalat dimasukkan ke telinganya, mati. Fir'aun ditenggelamkan, mati. Siapa lagi? Sebutin aja misalnya Korun, cuman ada gempa bumi, tenggelam, mati. Jadi hati-hati loh, Allah tuh kalau udah benci sama sesuatu, cara membunuhnya itu simpel sekali. Ya nggak pakai virus corona, terlalu besar itu. Ya. Dan kabar terbaru saya dengar di Balikpapan sudah masuk corona, ya, komunitas janda merona. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tadi teman-teman, ya. Jadi Allah tuh kalau udah, ya Allah, makanya hati-hati loh kalau maksiat. Pak Ustadz, aku masih muda, aku mau maksiat dulu, nggak apa-apa, aku kan masih muda. Belum tentu, mudamu nggak menjamin teman-teman. Serius, ada orang lagi duduk-duduk nggak ngapa-ngapain, ketabrak, mati. Ada orang pengajian, izin ke toilet, pamit, kepleset di toilet, mati. Ya, ada orang lagi pengajian, kemudian dia main HP, kesetrum, mati. Makanya jangan berani-berani main HP di pengajian Ustadz, nanti bisa mati. Begitu ya. Ini ceritanya, saya nggak doain ya, ceritanya. Jadi hati-hati, waspada, orang mati nggak pandang usia. Lihat Abraha dengan penuh kegagahan, hanya modal dilempar lempung batu kecil, bukan bom, batu kecil doang, habis semuanya. Ya, maka dari sini kalau kita melihat ada beberapa hikmah yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, menegaskan tentang keagungan kota Makkah. Jelas tidak ada yang mengingkari kota Makkah sebagai kota suci. Makanya jangankan Dajjal yang konon nanti akan mengelilingi dunia di akhir zaman. Dajjal akan traveling, mencari followers. Ya, dia ingin menjadi seorang selebgram. Ya teman-teman, di saat mencari followers, dia akan traveling. Dan ada kota yang tidak bisa di-travelingkan oleh Dajjal, itu adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Hati-hati, kalau Balikpapan pasti dilewati Dajjal. Apalagi Kampung Baru, Kampung Timur, lebih dikunjungi Dajjal. Hati-hati, semua termasuk Wika sama aja. Ya, sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang dirahmati Allah, keutamaan kota Makkah. Kemudian yang kedua, hati-hati, Allah akan menghinakan orang-orang yang sombong
dengan sesuatu yang ringan. Ya kayak tadi Ustaz bilang tuh. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sombonglah engkau kepada Allah, silakan. Tapi kalau Allah udah bergerak, teman-teman hati-hati loh. Allah punya makar. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah zat yang paling layak dalam membalas perbuatan makar. Kota Balikpapan ini banyak maksiat Pak Ustaz. Bahkan kemarin waktu lokalisasi ditutup, Manggarsari ditutup, Kilo 17 ditutup, saya itu orang yang paling berbahagia, bersyukur. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman yang berbahagia pas ketemu dengan salah satu aktivis yang memang ngurusin begituan. Balikpapan undercover. Saya bangga, ini Balikpapan kota saya, kota kelahiran tanpa lokalisasi. Keren. Dia senyum, Pak Ustadz, Ustadznya emang dasar lugu banget, gampang dibohongin. Yang ditutup itu Pak Ustadz, itu lokalisasinya, prakteknya masih banyak. Di Balikpapan, kok bisa? Nih Pak Ustadz, ada grup-grup di Facebook yang bersifat private. Jadi untuk masuk harus persetujuan dari ketua adminnya. Dan kalau Ustadz daftar nggak bakal diterima. Kenapa? Dia tahu dari mana? Ya iya Pak Ustadz, karena kalau Ustadz daftar dia dicek postingan Ustadz apa. Kalau postingan Ustadz itu yang ngeres-ngeres diterima. Tapi kalau postingan Ustadz, ceramah Ustadz di Kopi Moka, iya kan, ceramah Ustadz di Odoj, pasti ditolak. Pakai ceramah tentang gajah lagi, wah pasti ditolak itu sudah. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Terus kamu gimana? Saya punya akun palsu Pak Ustadz. Jadi di akun itu saya pokoknya punya gambar-gambar yang nggak jelas, saya masukin ke situ. Nih kalau Ustadz nggak percaya, dites. Dia cuma buat status, Bu. Lagi kedinginan nih, malam-malam ada yang bisa nemenin. Di kolom komentar, cekling, nama XXX, alamat XXX, umur sekian, tinggi badan sekian, berat badan sekian, lengkap seharga-harganya, long time and short time. Ngeri, udah macam di Shopee, Tokopedia, Lazada. Ya, itu belum termasuk ongkir. Jadi teman-teman, artinya apa? Kota Balikpapan pun bisa terancam. Loh, hati-hati, saya sering bilang, saya ceramah depan Pak Wali pun saya sampaikan, semua kota yang kena musibah itu kebanyakan kota yang punya julukan-julukan yang keren. Aceh, tsunami. Julukannya apa Aceh itu? Serambi Mekah. Ada maksiat, habis. Lombok, julukannya apa? 1000 masjid. Ada maksiat, habis. Palu, kota tua, kota Islam tua. Banyak para habaib berdakwah di sana. Macam-macam, habis. Banten, ya, kota ulama, julukannya kota ulama. Macam-macam, habis. Balikpapan, Madinatul Iman. Ku bela, ku bangun, ku jaga. Beruang madu Persiba. Degradasi Liga 2. Dirgahayu Balikpapan 123. Menjadi kota penyangga IKN yang nyaman dihuni. Jadi teman-teman, udah macam calon wali kota aja ini sudah ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, jelas ya. Artinya apa? Artinya dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, ini menjadi pembelajaran. Makanya bermaksiat tadi akan memberikan efek. Nah, adanya odoj itu menjadi penyeimbang kemaksiatan itu. Artinya bisa jadi Allah udah dongkol sama Balikpapan, tapi masih ada komunitas-komunitas macam ini yang mau mengaji, yang mau berdakwah dalam Al-Quranul Karim, membangun pesantren-pesantren takfid. Allah itu jadi harus berpikir ulang. Terdapat hamba-hambaku yang masih taat kepadaku, masih rajin pengajian, ya, walaupun di pengajian ngobrol aja sendiri nggak habis-habis. Ya nggak apa-apa sih, Ustadz juga nggak marah. Cuman kemarin waktu saya ceramah di PPU, ada itu saya ceramah di belakang tuh ada ibu-ibu ngobrol aja. Itu besoknya meninggal dunia, ya. Jadi teman, bukan doain, ceritanya di sana begitu. Tapi kan nggak mesti sama di sini, ya kan? Kecuali dia bertobat taubatan nasuha. Jadi teman-teman yang berbahagia. Dan yang ketiga, ini yang kita bahas tadi adalah bagaimana seekor gajah pun mampu menolak untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya Allahu Akbar. Ini kalau kita belajar ya, maka jauhi maksiat teman-teman. Logikanya gajah yang tidak punya akal saja, dia tahu hak-haknya Allah. Bagaimana dengan manusia seperti kita? Mengambil
motivasi dari sang gajah yang diajak bersekongkol berkongsi untuk menghancurkan Ka'bah, dia tidak mau, maka dari situlah kita ambil hikmah. Apa Pak Ustadz? Jauhilah maksiat. Jangan sampai kita kalah dengan gajah, karena maksiat itu bukan hanya berkaitan dengan dosa, tapi ternyata maksiat memiliki efek yang sangat mengerikan. Apa saja efek-efek maksiat? Apa saja efek-efek dosa? Apa saja Pak Ustadz? Yang pertama adalah susahnya kita untuk bergumul dengan ilmu. Jadi kalau ada orang tanya kan, Pak Ustadz, kenapa ya saya itu kalau ngapalin tuh kok susah banget Pak Ustadz? Jadi teman-teman, ini dulu ada seorang ulama bernama Muhammad bin Idris. Kenal Muhammad bin Idris? Kenal? Lihat, bingung dia. Muhammad bin Idris itu namanya Imam Syafi'i kelas. Ya Allah, ya Allah, nyebelin banget ya. Muhammad bin Idris seorang ulama besar. Jadi Syafi'i itu bapaknya kakeknya. Jadi Imam Syafi'i itu namanya Muhammad, ya. Muhammad putranya Idris. Nanti bin Syafi'. Syafi'i itu kakeknya, maka diberi nama Syafi'i. Begitu. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, beliau itu pernah punya guru namanya Syekh Waqi. Nah, kemudian beliau itu mengeluhkan hafalannya yang lemah. Padahal Imam Syafi'i ini hafalannya ngeri loh. Tadi satu udah bilang 7 tahun hafal Quran di luar kepala. 7 tahun di luar kepala. Sama dengan anggota ODOJ di luar kepala. Kan tidak pernah masuk, di luar terus hafalannya. Jadi teman-teman lihat, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun muwatta. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa Imam Syafi'i itu tidak menghafalkan kitab Bukhari? Bukharinya belum lahir, keles. Ya, kenapa? Karena Bukhari itu di bawahnya Imam Syafi'i. Nih, dengerin. Jadi Imam Syafi'i hafalan yang begini kerennya ini, beliau pernah mengeluh tentang hafalannya yang melemah. Beliau katakan kepada gurunya Waqi, ini kuburannya Imam Syafi'i ada di Kairo, Mesir. Ya, ketepatan Ustadz juga pernah ke sana. Nah, dari kuburan Imam Syafi'i di situ ada kuburannya Syekh Waqi, bentuknya kecil aja. Saya tanya dengan mahasiswa yang di sana, Mas itu apa? Itu kuburannya Syekh Waqi Pak Ustadz, itu gurunya Imam Syafi'i. Ya Allah, Syekh Waqi yang terkenal dalam syairnya, sakautu ila waqi'in su'ahi fadhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluh pada Syekh Waqi, Syekh, kenapa sih hafalanku kok lemah sekali? Fa arsyadani, Syekh Waqi memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, beliau mengabarkan pada aku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil'asi, sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Pak Ustadz, kok kita itu nggak sepintar ulama-ulama zaman dulu ya? Imam Bukhari itu hafal ratusan ribu hadis bersama sanadnya. Sanad itu dari bla bla bla, dari bla bla bla, dari bla bla bla. Kok bisa ya? Ulama-ulama itu menghafalkan kitab-kitab itu, kok bisa ya? Jawabannya ini kita ketemu, karena mereka nggak maksiat, kita rajin maksiat. Gak usah bandingin ulama-ulama Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal. Kita ngomong yang dekat-dekat aja. Ya, kita ngomong yang dekat-dekat aja. Saya pernah ngelihat, pernah ketemu bagaimana banyaknya santri-santri kita yang bisa menghafal kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang cari yang hafal Riyadhus Shalihin, udah nggak ada. Maksiatnya beda. Zaman dulu asal mau jaga mata, insya Allah aman. Zaman sekarang Ustadz Agus ngaji sebelum berangkat, ngisi kajian setengah halaman, 1 halaman, baca ngaji, sholat 2 rakaat, berangkat pengajian, di mobil depan buntutnya kelihatan, kanan paha kelihatan, kiri ketek kelihatan. Peninglah kepala kita, dilihat dosa, nggak dilihat sayang, mubazir. Jadi teman-teman yang berbahagia, susah kita ini jaga mata, jaga lisan, jaga telinga dengan zaman yang model begini. Ustadz dulu di Yaman, ini mohon maaf yang bandingin di satu orang yang sama aja. Di Yaman, demi Allah bukannya sombong ya, demi Allah bukannya sombong.
cuma sedikit takabur aja. Ustadz tuh dulu ngapalin Quran. Ya, kita kalau jurusan syariah itu minimal 10 juz. Itu tuh kadang malas gitu ya, ngapalin Quran malas gitu ya, malas. Nanti menjelang ujian, teman-teman, 1 bulan tuh kita bisa ngapalin sampai 5 juz, 4 juz. Serius. Kejar paket, istilah kita tuh kejar paket. Karena anak syariah itu lebih banyak membuat skripsi, membuat tulisan, membuat makalah. Kalau anak tafsir, ngapalin Qurannya 30 juz. Kalau ustadz orang syariah, makanya lebih dominan di kajian fikih. Itu karena memang bidang saya di situ. Jadi teman-teman, waktu itu kita ngapalin Quran sebulan 5 juz. Bisa Pak Ustadz? Bisa. Kenapa? Kejar paket. Nggak pernah lihat maksiat. Jangankan lihat paha, mukanya aja nggak pernah Ustadz lihat. Orang Yaman, perempuan Yaman, nggak pernah lihat muka. Bukan karena keimanan, tapi karena nggak ada yang dilihat. Ya Allah, di balik papan, duduk di lapangan Merdeka, niatnya olahraga, ya kan? Akhirnya olah mata, melihat perempuan pahanya kebuka. Wow, Mas, ngapain kamu? Shh, Ustadz diam. Ini wow, ini bukan alif, ini bukan ba, ini wow. Langsung ke wow dia. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, ternyata ini penyebabnya. Kenapa ilmu kita dedel itu? Karena kita rajin maksiat. Makanya si gajah pinter, dia nggak mau maksiat, takut jadi orang bodoh. Ya teman-teman, jadi kalau ngapalin itu agak berat. Oke, saya mau ngapalin Quran Pak Ustadz, bulan ini kok beda ya rasanya. Itu karena kita jarang maksiat. Di Mekah, jujur sama Ustadz, rasanya beda. Kalau kita mau ngapalin Quran di Makkah itu jauh lebih cepat. Ya, kenapa? Karena di Masjidil Haram kita nggak bermaksiat. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah, sebab terhalangnya rezeki. Jadi orang yang suka maksiat rezekinya bakal susah. Pantesan Pak Ustadz, utangku kok nggak lunas-lunas. Ternyata banyak maksiat. Terutama 3: zina, durhaka orang tua, riba. Itu efeknya langsung majleb. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila shalihan", barang siapa yang beramal saleh, "min dzakarin aw unsa", baik laki-laki maupun perempuan, "wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah", kami, maksudnya Allah, berjanji akan menghidupinya dengan kehidupan yang sempurna, yang baik, yang kaya, yang barokah. Itu janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami berjanji akan membalas mereka dengan sebaik-baiknya pahala makanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi urusan akhiratnya dijamin dengan surga, urusan dunianya dijamin dengan hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang sangat sempurna, kaya, hidup barokah. Tuh, makanya kalau lagi seret rezeki, berarti dipikir-pikir jangan-jangan kita punya banyak apa? Dosa, istighfar, minta ampun kepada Allah. Makanya orang pacaran dengan orang menikah beda rezekinya. Serius, saya belum pernah ketemu orang pacaran sukses dalam rezekinya. Serius, tapi kalau ngelihat orang menikah, insya Allah, gak usah banyak ngomong lah Bu. Dengerin Ustadz, waktu zaman belum menikah sama sesudah menikah, rezeki ibu lebih banyak mana? Ini bisa ngomong ke kalian ini? Sesudah menikah. Dulu belum menikah cuma dikasih orang tua. Dikasih berapa sih? Setelah menikah dikasih suami. Ya kan? Minta beli baju baru, dibeliin. Minta mobil baru, dibeliin. Minta istri baru, nggak diturutin. Ya? Jadi subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Mas, yang udah nikah sama belum nikah pasti beda. Dulu Ustadz waktu belum nikah tuh gajinya 1.200.000. Sekarang udah nikah, alhamdulillah, rezeki itu berkali lipat. Berkali lipat, itu baru 1. Ya. Anaknya waktu itu baru 1. Lagi sekarang anaknya udah 3. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, itu yang kedua. Mau kaya? Rajin ibadah, jauhi maksiat. Pak Ustadz, saya udah menjauhi maksiat tapi masih kere juga. Kayak apa nih Pak Ustadz? Berarti kamu yang tidak bersyukur. Ya, terkadang orang itu nggak sadar dia kaya, bukan karena dia nggak punya uang, tapi karena dia
yang tidak punya rasa syukur. Oke? Yang kedua. Yang ketiga adalah sebab terhalangnya berbuat kemaksiatan. Maaf, ketaatan. Jadi gini teman-teman, orang maksiat itu ada kenikmatannya, orang ibadah juga ada kenikmatannya, tapi dengan kodrat Allah, kedua kenikmatan nggak mungkin bercampur menjadi satu. Ibu-ibu berjilbab pasti merasakan kenikmatan berjilbab, yang itu tidak mungkin dirasakan oleh perempuan yang masih suka buka aurat. Sebaliknya, perempuan yang suka buka aurat menikmati indah rambutnya, dikasih merah-merah lah, macem-macem landak karuan, dia menikmati tentang itu. Apalagi dipuji cowok, ih kamu cantik banget, wah rambutnya dipasang kipas itu, dikasih apa remote, kena kipas rambutnya terkipai. Loh, dia menikmati loh itu loh. Dan itu nggak mungkin dinikmati sama ibu-ibu yang pakai jilbab. Ibu kalau dipaksa buka jilbab malah nangis yang ada. Itu maksudnya begitu. Orang yang sudah menikmati ibadah, dia akan mati rasa dengan nikmatnya bermaksiat. Dan sebaliknya, orang yang doyan maksiat akan dimatikan Allah hatinya untuk bisa menikmati nikmatnya ibadah. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, wa inna min alamati qabulil hasanah fi'lul hasanah. Tanda-tanda diterimanya suatu ibadah, dengerin, tanda-tanda diterimanya suatu ibadah adalah Anda akan terpancing untuk melakukan ibadah yang lain di waktu berikutnya. Contoh, Pak Ustadz, aku ngaji, kira-kira ngajiku ini diterima sama Allah apa enggak? Nah, setelah ngaji itu Anda ada nggak sih rasa candu untuk mencoba lagi mengaji? Kalau Anda, ternyata ngaji itu enak, aku mau ngaji terus, berarti ngaji Anda yang pertama tadi itu diterima sama Allah. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian, wa imma min uqubati sayyi'ah, dan salah satu dari efek sebuah hukuman dari kemaksiatan, as-sayyi'atu ba'daha, adalah kemaksiatan berikutnya. Makanya mohon maaf, nggak ada tuh orang berzina, ujuk-ujuk berzina itu nggak ada. Pasti diawali dari kemaksiatan yang kecil. Pertamanya kenalan, nggak apa-apa lah, silaturahim. Kemudian tukar nomor, SMS-an, orang nggak ketemu kok, cuma lewat SMS doang. Kemudian tukar akun Facebookan, ya nggak masalah lah, cuma Facebook doang kok. Kemudian coba janjian, ya menjalin persaudaraan di antara umat Islam, itu adalah pahala. Cari tempat yang gelap-gelapan biar lebih khusyuk, tafakur fiddin, di jalan Allah, sambil pegang-pegangan tangan. Kemudian cari tempat yang mojok-mojokan, buat gituan. Orang tuh diawali dari yang kecil, memandang dulu baru berzina. Tidak mungkin berzina dulu baru memandang. Masa digerayangin begini? Tidak mungkin lah. Ya kalau manusia, ini lembutnya kulitmu padahal kucing. Ya. Jadi teman-teman, kayak begitu ya. Maka kalau orang rajin maksiat, nih naudzubillah, akan terhalang untuk berbuat ibadah. Ini antum bisa datang ke pengajian ini, bukti kalau antum beberapa hari yang lalu atau minimal hari kemarin nggak melakukan kemaksiatan yang membuat Allah murka. Kalau kemarin antum melakukan maksiat, yakin hari ini susah berangkat ke kajian Odots di Assalam Wika seperti ini. Apalagi model penceramahnya itu muka-muka pasaran. Penceramah dari Jakarta datang, wajar. Siapa penceramah? Ustadz Agus. Tadi malam baru ketemu, males. Ya, jadi subhanallah, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat adalah sebab timbulnya permusuhan. Orang kalau suka maksiat, pasti teman-teman menjadi sebab terjadinya permusuhan. Sehingga Rasulullah bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang aku jiwa Muhammad ada di dalam genggaman tangannya, demi Allah, matwadusnaini fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisu ahaduhuma, tidaklah dua orang itu bersahabat, kemudian Allah pisahkan salah satunya hanya karena salah satunya melakukan sebuah dosa. Ya, jadi kalau punya sahabat, kita nggak boleh berpisah, nggak boleh berkelahi kecuali sahabat kita itu melakukan sebuah kemaksiatan. Pak Ustadz, dia sahabatku, kenapa dia meninggalkan aku? Dia tidak meninggalkan kamu, tapi aku yang menjauhkannya darimu. Kenapa kau jauhkan dia dariku? Karena dia menjadi penyebab jauhnya dari dirimu dariku. Artinya terkadang kita harus berpisah dengan orang, yang orang itu bisa menyebabkan perpisahan kita dengan Allah. Ya, mohon maaf ya, udah mulai bermaksiat,
itu akan menyebabkan terjadi yang sedemikian. Bahkan efek yang kelima, ini orang jarang tahu. Apa itu Pak Ustadz? Sebab hancurnya rumah tangga. Sebab hancurnya rumah tangga, Pak Ustadz, istriku kok akhir-akhir ini sifatnya itu kayak kasar tadi ya. Kamu ada masalah riba. Ustadz kok tahu? Nah itu pangkalnya di situ. Ya, para ulama salafun shalih berkata, Inilah asila farodalika fi khuluqi dabati wa mro'ati. Aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat perubahan sikap pada istriku dan hewan tungganganku. Ya Allah, pantesan motorku sering mogok Pak Ustadz. Ternyata gara-gara aku sering maksiat. Ya, motorku mogok, tidak bisa jalan. Katanya kehabisan bensin, tak isi, tidak jalan juga. Ternyata salah ngisi solarnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Sehingga jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan itu. 5 efek kemaksiatan yang menimpa pada diri kita, wal iyadu billah. Baik, maka Pak Ustadz, apa sih yang menjadi sebabnya kemaksiatan itu terjadi? Dengerin, dari sini nanti kita bisa menangkal kemaksiatan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang enggan bermaksiat. Maka ada beberapa tips yang diberikan oleh para ulama yang menyebabkan kita mudah bermaksiat. Yang pertama adalah dha'ful iman, adalah orang-orang yang lemah keimanan. Kalau orang tuh punya iman ya teman-teman ya, saya yakin, aku yakin dia akan susah untuk bermaksiat. Kenapa? Karena dengan iman, keyakinanmu kepada Allah disertai ilmu ma'rifatullah, mengetahui tentang sifat-sifat Allah, itu membuat kita jadi mati kutu untuk bermaksiat. Al-Imamul Ghazali pernah berkata kepada murid-muridnya, "Hai muridku, berzinalah. Hai muridku, berjudilah. Hai muridku, mabuk-mabuklah. Semuanya halal." Muridnya nganga, "Wih, cius?" Ya. Semuanya diperbolehkan sama Allah. Syaratnya satu aja. Apa Imam? Kata beliau, syaratnya kalau bermaksiat, cari tempat yang kira-kira Allah gak bisa ngelihat kamu. Muridnya ternganga. Air matanya menetes. Jatuh ke tanah. Gerakan lambat. Ini kalian ngerti gak sih ya Allah ya? Ada manusia hidup di zaman modern gak paham gitu. Baiklah, ingin cerdas seperti Ustaz? Minum susu beruang. Ya tadi malam itu di kajian ngapel, ada yang tanya apa hukumnya minum susu beruang. Saya bilang haram, dosa. Gak boleh susu beruang. Oh, susunya beruang. Beruang itu hewan bertaring, gak boleh diminum susunya. Tapi susu cap beruang boleh. Begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini menjadi pembelajaran. Jadi maksudnya apa? Gini loh teman-teman, orang yang maksiat itu pasti imannya lemah. Kenapa Ustaz bisa menjamin imannya lemah? Karena kalau dia punya iman yang kuat, dia memvisualisasikan keberadaan Allah, maka dia nggak mungkin bermaksiat. Karena dimanapun engkau berada, pasti engkau akan diawasi oleh Allah. Orang bermaksiat itu belum pernah ngeliat ada orang maksiat bangga. Pernah ngelihat ada orang korupsi kemudian sambil ngevlog, "Hai guys, aku lagi korupsi. Doakan ya, mudah-mudahan korupsiku penuh barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, share, and subscribe." Mana ada? Pernah ngelihat kalian ada orang berzina hari Minggu di lapangan Merdeka samping Delik Salome? Mana ada? Ya kan? Jangan dibayangin bro, ya Allah, ini malah buat. Jangan dibayangin, ini cerita saja. Mungkin ada orang maksiat, teman-teman, mohon maaf ya, maksiat, naudzubillah, dengan tempat terbuka. Kenapa engkau maksiat di tempat tertutup? Malu lah kalau maksiat di tempat terbuka. Kenapa malu-malu sama siapa? Ya malulah sama manusia. Terus kalau di tempat tertutup, kan ada yang lihat. Gak ada yang lihat gundulmu situ. Bukankah Allah Latiful Khabir? Allah zat yang maha lembut dan maha meneliti. Wa huwas samiul basir. Dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Fa'inal mafar, hendak lari kemana kau, kata Allah. Hendak lari kemana kau? Maksiat sekencang-kencangnya, Allah bakal tahu sekecil apapun. Jangan yang dilakukan, bahkan yang batin di hati aja Allah dengar. Jadi ibu jangan macam-macam loh, pakai batin.
Ustaz apa sukanya marah-marah? Itu Allah dengar itu. Ya, Ustaz kok senengannya minum susu beruang? Itu Allah dengar. Makanya sebab yang pertama ada lemahnya iman. Dan gajahnya Abraha itu, walaupun cuman gajah, hewan itu lebih bisa mendengar perkara yang kita nggak bisa dengar. Contoh, misalnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, mayat itu kalau digendong menuju ke kuburan, mayatnya buruk, dia berkata, ya wailah, celakalah bagi kalian, aina tadzabuna biya, kamu bawa kemana mayatku ini? Kata Nabi, sami'a kullu syai'in ilal insan, semua makhluk di muka bumi mendengarkannya kecuali manusia. Lau sami, andai kata manusia dengar, la sa'iq, pasti pingsan. Oh, mayat jangan teriak, gerak dikit aja kabur semuanya. Ya kan, pernah itu ada mayat itu gara-gara kayak gini, terus tangannya terjatuh gini, pluk, waduh, lari semua orang satu kampung. Serius, ustadz-ustadznya kabur juga. Duh, ustadz takut? Bukan takut, kaget. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini tadi yang pertama ya. Jadi sebab orang maksiat apa tadi mas? Halah, terserah kalian ya. Nggak urus, males. Itu yang pertama. Apa sebabnya tadi mbak? Ini saya suka, wanita tuh gitu, lebih mengerti perasaan ustadz ya. Laki-laki ini egois, makanya ustadz tidak mau kawin sama laki-laki ya. Yang kedua, gaul yang jelek. Bukan jelek mukanya ya, mohon maaf nanti salah paham. Maksudnya itu jelek hatinya. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abi Nabi katakan, almar'u ala dini khalilihi, seorang manusia itu bergantung pada agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum mayu khalilah, maka perhatikan siapa yang menjadi sahabatnya. Pak Ustadz, ada cowok dia ngelamar aku tapi masih ragu, aku kan belum kenal banget sama dia. Kamu lihat dulu itu teman-temannya dia temannya siapa? Anak Irma. Oh, luar biasa ya. Jadi teman-teman, ikatan remaja masalah ya, ikatan remaja masjid bagus. Dia kumpulnya di mana? Kajian ngapel bareng Ustadz Agus Syahril Huda, bagus. Ikut mana? Anak Odoj, keren. Begitu. One day, one juice. Jus mangga, jus apel, jus strawberry, lengkap lah sudah pokoknya. Berarti anak ini anak baik. Kumpulannya di mana? Nongkrong di kafe Pak Ustadz. Komunitasnya komunitas anak motor. Kalau motor biker subuhan enggak apa-apa. Tapi motor yang aneh-aneh. Komunitas apa lagi? Wanita fashion, begayaan. Ya. Jadi membuka aurat dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan. Ustadz punya sapi, sapinya dipotong, diambil kulitnya dibelah dua, satu dibuat bungkus Quran, yang satu dibuat apa? Dibuat beduk masjid. Lihat, yang jadi bungkus Quran, tiap dipegang dicium, dipeluk, disanjung, ditaruh di atas, kotor dikit dibersihin. Begitu, karena dia berteman sama Quran, dia tetap kulit, dia nggak berubah. Sahabatku, dia tetap kulit, tapi dia jadi sesuatu. Karena apa? Berteman sama Quran. Sekarang bandingin dengan kulit yang jadi beduk masjid, nasibnya menderita. Tiap datang waktu sholat digebukin sama pengurus, tuk 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 dum, dum 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 dum, dum. Itu beduk modern 2020 ya. Jadi teman-teman, ayo kita belajar sampai di titik ini. Ya Allah, kok bisa ya? Dilihat dari siapa sahabatnya. Pak Ustadz, nggak boleh beda-bedain sahabat. Ustadz nggak boleh gitu. Kita tuh nggak boleh beda-bedain manusia. Kita harus bersahabat dengan siapapun. Mbak, Mas, dengerin ya. Itu levelnya level dakwah. Beda nanti ada levelnya level hijrah. Anak, antum, kita semua ini levelnya level hijrah. Kalau levelnya udah dakwah, betul, siapapun boleh digauli. Kenapa Tat? Kita kudu berhati-hati, karena kita punya kebaikan, orang punya kejahatan. Kalau ketemu, itu yang lebih dominan sebenarnya adalah kejahatannya. Nggak percaya? Ustadz pakai baju gamis warna putih dari atas sampai bawah, hanya karena ada setetes noda hitam tinta, orang nyebut baju Ustadz ini bersih apa kotor? Kotor. Ada air putih 1 galon, jangan 1 galon, 1 tandon.
ya, hanya karena ditetesin setetes air kencing. Orang bilang itu air bersih apa air kotor? Air kotor. Kemaksiatan itu lebih dominan. Ibu-ibu naik motor dari sini pakai parfum yang wangi banget, semprotin parfum yang wangi banget, naik motor sampai di Samboja. Ustadz mau tanya, insya Allah kira-kira bau wanginya tersisa tidak? Tidak. Tapi coba dari sini badannya bau ketek, naik motor dari sini ke Samboja, baunya hilang apa tidak? Nambah. Bau matahari, bau jengkol, bau ketek, bau daki, bau keringat, lengkap semuanya. Ngerti maksudnya? Artinya kebaikan itu gampang luntur, beda dengan keburukan itu lebih kuat menempel di dalam diri manusia. Ini ruangan nih wangi banget, Ustadz semprotin pakai parfum bau jeruk, ngeri. Ustadz kasih jeruk, sus, karena mau dibuat pengajian anak-anak odot, kasih jeruk, sus. Tahu nggak, untuk merusak suasana yang wangi ini hanya cukup satu tembakan mengarah tekel yang pantulannya bisa menusuk ke arah hidung. Ya, bahkan kadang nggak ada suaranya, cuman silent, cuman getaran doang. Itu bisa merusak suasana wangi bau jeruk sampai berubah jadi jeruk nipis itu loh teman-teman. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Pengaruh kebaikanmu tidak cukup kuat berbanding dengan pengaruh kejahatannya. Kecuali kalau udah level dakwah, yes. Itu beda. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, pilih sahabat yang benar biar gak gampang maksiat. Yang ketiga, penyebab mudah maksiat itu adalah lepas kontrol di bagian mata. Lepas kontrol di bagian mata. Jadi mata itu kalau nggak dikontrol itu lubangnya maksiat. Ya, Allah berfirman pada surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minin, katakan Muhammad, katakan kepada mereka yang duduk sambil ngantuk nyender di belakang itu, katakan kepada mereka. Teganya tuh lah, ada orang teriak-teriak dia ngantuk, bisanya gitu ya. Ini udah materi terbaik yang pernah saya punya sebenarnya ya. Yaghuddu min absarihim. Ini hati-hati pemateri kedua ya. Kalau pakai lemes ngantuk, lebih ngantuk lagi mereka. Lagian materinya judulnya lucu, mustahil jomblo. Padahal saya lihat banyak emak-emak di sini. Itu materi jomblo itu untuk emak-emak, apa manfaatnya? Oh, jangan-jangan kalau khusus ustadz itu yang tua-tua. Nanti saya pulang baru gantian yang muda-muda gitu ya. Iya, masuk akal. Jadi materi saya cocok ini, banyak gajah-gajah di sini. Bukan. Maksudnya itu gajah-gajah yang beriman. Imannya tuh seperti gajah, maksudnya begitu. Bukan fisik ya, sembarangan. Ibu-ibu nggak ada yang gemuk. Seksi. Cuman unlimited tanpa batas. Seksi biasanya ada di beberapa anggota tubuh. Ini semuanya seksi. Jadi teman-teman yang berbahagia, kullil mu'minin, katakan kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga mata mereka, wa yaghfadhu furujahum, hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Jaga mata, jaga kemaluan, jaga mata, jaga kemaluan. Dzalika azka lahum. Kenapa sih Allah jaga mata? Karena itu lebih suci bagimu. Maksudnya apa? Dengan kita mampu mengontrol mata, kemaksiatan itu lebih gampang dikontrol. Innallaha khabirum bima yasnaun. Karena yang seperti itu, Allah adalah zat yang meneliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya teman-teman ya, jaga mata. Gak usah keluar kalau gak penting. Jaga mulut. Gak usah ngomong kalau gak penting. Karena orang tuh maksiat pasti butuh partner. Gak ada maksiat sendirian tuh gak ada. Pernah kalian melihat ada orang berjudi sendirian? Apalagi ibu-ibu bergosip depan rumah sendirian. Mbak, kamu tak kasih tahu mbak. Jawab sendiri, ada apa Cin? Itu bukan gosip, itu seteres. Ya, ngerti? Pacaran halal Pak Ustadz, halal asalkan sendirian. Ya, jadi teman-teman orang maksiat pasti butuh partner.
Ya, makanya kalau kalian mau pengajian serius, jangan duduk di samping perempuan yang suka ngobrol di pengajian. Itu sudah. Jadi teman-teman, kayak gini kalau udah emosi kayak gini nih ngomongnya nih ya. Nyebelin banget, saya belum sarapan nih jadi emosian ini ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Saya tadinya mau sarapan di rumah, kata istri sarapan dulu Bi. Nggak usah, biasa anak-anak odot itu nyiapin kue. Ternyata nggak ada nih. Kemarin waktu di Uniba itu ada kuenya, makanya Ustaz nggak sarapan. Sampai di sini malah dikasih kembang. Pikir Susana apa saya makan kembang ya? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, jaga mulut. Gimana caranya? Jangan terlalu sering ketemu orang kalau nggak penting. Jaga mata, jangan ngelihat sesuatu kalau nggak penting. Loh, itu jaga mata itu merusak hati. Loh, ini saya ngomong bukan hanya mata dari aurat ya, bukan. Bahkan yang lebih spesifik, lebih kecil lagi. Dengerin Ustaz, yang lebih spesifik, yang lebih kecil lagi. Bahkan mata dari pandangan-pandangan untuk barang-barang yang indah. Kalian ya ke Informa, ngelihat barang yang indah, ada kursi bagus banget Pak Ustaz, empuk, 1 biji kursinya. Itu harganya 8 juta. Ya, sampai rumah pasti kepikiran, kapan aku bisa punya kursi seperti itu? Itu sudah mengganggu pikiran. Orang lagi stres ngemol, ngemil, ngomel. Ya, lagi stres tuh di masjid zikir. Subhanallah, alhamdulillah, doain suaminya, ya Allah, lapangkan rezeki suamiku agar suamiku bisa membelikan aku barang-barang yang aku inginkan. Begitu, minta. Tapi juga jangan duitnya banyak terus gampang selingkuh, ya Allah. Butakan mata suamiku dari kecantikan wanita manapun selain diriku. Dapat inspirasi dia, dapat inspirasi. Jadi kalau ketemu perempuan cantik langsung gak kelihatan ya. Loh, kenapa jadi buta begini ya? Didoain suaminya, istrinya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ibu-ibu patut waspada. Karena sekarang lagi ngetren istri nganterin suami. Ya nggak tahu nggak gaul, dia nggak punya kuota. Ya lagi ngetren istri nganterin suami ke pasar belanja. Oke, yang keempat, banyaknya waktu luang. Nggak boleh. Jadi orang Islam tuh apa ya? Orang Islam itu agak-agak sok-sok belagu. Punya waktu tuh nggak boleh ada waktu luang. Hei, aku minggu liburan, harus cari kegiatan. Ikut odoj. Habis odoj ada lagi pengajian, kejar lagi. Mana? Istiqomah, Namira, Antakwa, kejar. Jangan berhenti. Pak Ustadz, nggak ada pengajian di mana-mana, buka radio. Ya, ada IDC FM, ada Voice FM. Buka radio. Radio norak Pak Ustadz, nggak kelihatan mukanya. Buka internet, YouTube, Kopi Moka, TV. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jadi teman-teman yang berbahagia, tadi itu, ya teman-teman, jangan membiarkan ada waktu kosong. Waktu jeda itu akan membuat otak kita berpikir maksiat. Serius. Oh iya. Makanya mohon maaf, orang suka pakai narkoba itu biasanya orang yang memang anak-anak muda yang nggak punya kerjaan. Kalau atlet-atlet profesional, dia sibuk latihan. Santri-santriwati, dia sibuk belajar. Anak-anak sekolah sibuk mempersiapkan ujian. Nah yang kayak tadi tuh yang nganggur-nganggur, suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, waktunya lapang, itu biasa tempat maksiat. Ya bukannya Ustadz sombong ya, Ustadz jarang nonton TV, itu bukan karena Ustadz kayak imannya terlalu tebal, tapi karena memang nggak ada waktu untuk nonton TV. Oh, Ustadz berarti tidak pernah nonton TV, YouTube. Nah begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, termasuk yang sibuk menyiapkan kue untuk ustadznya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tahu, sebelum kedatangannya pun tahu saya. Ketinggalan. Ceramah mau selesai baru disuguhin. Gak jelas. Baik. Tuh yang keempat. Yang kelima atau yang terakhir? Terakhir ya. Puas. Jadi yang kelima atau yang terakhir adalah tasahul. Membuat sikap meremehkan dosa. Belum terakhir ya, kelima ya. Sorry, saya ulang. Yang kelima atau belum terakhir, itu namanya tasahul. Tadi itu terakhir karena saya kebawa emosi ngeliat ini. Mohon maaf ya, saya terbawa emosi.
Yang kelima adalah tasahul, memudah-mudahkan bermaksiat. Kita selalu punya kalimat begini, "Alah Pak Ustadz, itu kan cuma dosa kecil, itu kan cuma dosa kecil." Apa kata para ulama? La tangdur ila sigharil maksiyah. Jangan kau lihat pada kecilnya maksiat, walakin indur, tetapi lihatlah ila man asait, kepada siapa engkau bermaksiat. Ya. Ini dosa kecil, ini dosa kecil. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara dosa kecil. Loh, kita nggak pernah tahu loh. Ya, Nabi Muhammad lagi jalan, ada 2 kuburan. Kata Nabi, innahu la yu'adziban. 2 kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Tidak diazab dengan dosa besar. Yang pertama adalah melakukan apa? Dosa fighter sound the ship. Gak ngerti bahasa Inggris. Fighter, berkelahi. Sound the ship, domba. Adu domba, adu domba. Ya. Fighter sound the ship. Ini teman-teman, ya kan TOEFL-nya nggak nyampe level saya, makanya nggak bisa paham. Itu orang yang suka melakukan adu domba. Wa malah orang yang kedua pakana yamshi bin namimah. Orang yang suka ngobrol di pengajian. Saya ulangi. Maaf, sorry, namanya salah ngomong ya. Orangnya fakana yabulu wala yastanzih, suka kencing tapi istinjanya nggak bersih. Wih, gara-gara kencing cebok Pak Ustadz, cebok. Yes, masuk neraka Pak Ustadz. Jangan macam-macam. Istinja nggak bersih, istinja ngawur, masuk neraka. Ini hati-hati, wal iyadu billah. Jadi jangan meremehkan dosa, karena ketika engkau meremehkan dosa kecil, engkau akan terbiasa. Ketika engkau terbiasa, engkau akan jatuh cinta. Ketika jatuh cinta, engkau melakukannya tanpa merasa bersalah. Ketika tanpa merasa bersalah, engkau akan melakukannya di depan umum. Dan ketika engkau melakukan di depan umum, engkau akan membanggakan dosamu di hadapan manusia. Dan itulah puncak tertinggi dari kemaksiatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Mana dalilnya Pak Ustadz? Kullu ummati mu'afin. Kata Nabi, setiap umatku akan diampuni oleh Allah. Ilal mujahirah, kecuali dosa yang dibanggakan, kecuali dosa yang dibanggakan. Wa inna minal mujahirati, dan sebagian dari mujahirah, ada orang bermaksiat malam, ditutupi aibnya oleh Allah, besoknya malah dia bangga-banggakan di Facebook, di YouTube. Dia dulunya nggak berhijab, dipoto challenge 2009 for 2019, fotonya yang dulu buka aurat dipajang di Facebook, dia banggain. Itu dosa, nggak akan diampuni sama Allah. Paham ya? Orang kalau udah maksiat, lama-lama akan merasa nggak dosa. Loh, pelacur itu mana ngerasa berdosa dia? Bagi dia santai-santai aja. Yang penting ada harga, cocok, ayo masuk ke kamar. Ada perasaan dosa, nangis, mana ada? Pelacur nangis, karena nggak ada pelanggan. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, atau yang terakhir, ini terakhir betulan. Sebenarnya ada lagi yang ketujuh, tapi karena baru datang terakhir, ya sudahlah, saya singkat aja. Yaitu dekat dengan tempat-tempat yang membangkitkan syahwat. Ini juga teman-teman, ya contoh-contoh duduk-duduk di pinggir jalan, itu nggak boleh. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, iyyakum wal julus ala turuqat. Janganlah kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasul, itu tempat cengkrama kami, itu tempat duduk kami, kenapa tidak boleh? Kata Nabi, boleh-boleh sih, tapi syaratnya kau penuhi 4 hak. Apa Pak Ustadz? Yang pertama, kaful ada, jangan menyakiti orang yang lagi jalan. Siap ya Nabi. Yang kedua, radus salam, menjawab salam kalau ada yang jalan, mengucapkan salam. Siap Nabi. Wa amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kamu duduk di pinggir jalan, ada maksiat, kamu nasihati. Siap ya Nabi. Yang keempat, ghadul basar, jaga pandangan. Ini yang susah. Duduk di pinggir jalan boleh, tapi nggak boleh buka mata. Ya, maksudnya kalau ada kemaksiatan, ada perempuan cantik lewat, astagfirullahaladzim, ini dosa, ini dosa, subhanallah, nggak boleh. Tapi sambil dinikmati, nggak boleh. Ya, jadi teman-teman, kalau nggak penting, nggak usah duduk pinggir jalan, duduklah di masjid sambil mengaji Al-Quran. Indahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau udah kayak gitu, mantap. Ya, ya Allah.
calon mantuku suaranya keren banget. Hanif ba ta ta jim. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah seperti gajah yang selalu mengingkari kemaksiatan kepada Tuhannya. Semoga Allah berkahi kita. Tersisa waktu kita 15 menit. Seperti biasa, kita akan buka untuk sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, Ustadz persilahkan. Sebelum kajian berikutnya, mustahil jomblo. Untuk ibu-ibu yang sudah menikah, mustahil jomblo. Untuk ibu-ibu yang sudah menikah, mustahil jomblo. Ya. Dan tentang penjelasan haramnya berpoligami bagi mereka yang belum menikah. Baik. Silakan. Silakan bagi para jamaah yang bertanya, bisa angkat tangan. Yang ikhwan atau yang akhwat, atau bisa lewat kertas juga bisa. Bisa. Kalau misalnya dipaksa untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bagaimana? Gambaran dipaksanya kayak apa coba? Rupa diancam. Gimana? Diancam. Oh, diancam. Baik. Teman-teman, seluruh maksiat itu hukumnya haram. Tetapi keharamannya bisa lepas kalau di situ ada 3 perkara. Kata Nabi, Rufi'al qalam an ummati, diangkat daripada umatku tiga perkara. Artinya bolpen pencatat kebaikan keburukannya diangkat. Yang pertama, anin naim hatta yakum, dari orang yang tidur sampai bangun. Yang kedua, anis sobi hatta yablug, dari bayi sampai balik. Yang ketiga, wa anil mukrah, orang yang dipaksa sampai zat pemaksaannya itu hilang dalam dirinya. Jadi orang dipaksa itu nggak punya hukum. Dipaksa, lihat aurat itu, cuman mikir yang maksa tuh kayak kurang kerjaan gitu, ya kan? Tapi andai kata terjadi, maka yang dipaksa tidak berdosa. Tapi ini pemaksaan dalam makna betulan. Jangan kau janjian sama temanmu, mas paksa aku ya, nanti gantian kau paksa juga. Tidak boleh. Ini paksa betulan. Dipaksa tidak ada hukum. Sampai dipaksa murtad sekalipun tidak ada hukum. Ammar bin Yasir lagi diazab sama orang kafir karena dia masuk Islam. Ibunya dibunuh di depan matanya sampai Ammar berkata, "Ya, aku murtad." Dia dilepaskan, menangis dia, "Ya Nabi, aku sudah murtad Nabi, tapi aku cuman bohong, aku sudah menyesal Nabi." Sampai Allah turunkan ayat, barang siapa yang murtad dari agama Islam, wa may yartadda an dinihi fayamut, barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati, bla 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 bla, sampai pada kalimat illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah, itu nggak akan kena hukuman. Bagaimana hukum pembelian secara online dari makanan atau barang? Jadi membeli itu teman-teman, yang pertama tidak ada unsur gharar ya, artinya barangnya itu jelas. Itu yang pertama. Jadi selama barang itu udah jelas, clear semuanya, tidak ada unsur penipuan. Ya, contoh menjual barang yang ada di kotak yang kita nggak tahu apa yang dibeli. Yang seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada gharar nggak apa-apa. Yang kedua, tidak ada riba. Ya, tidak mengandung riba. Di situ juga tidak ada kandungan sesuatu yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, teman-teman, di situ memang tidak mengandung daripada yang namanya aib. Aib itu apa? Cacat yang tidak disampaikan kepada orang yang membelinya, maka itu tidak mengapa. Nah, pembelian secara online dari makanan ataupun barang ini sebenarnya masuk dalam bab salam. Dia masuk dalam bab titip menitip, ya, jastip namanya, jasa titipan makanan. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Pertama, unsur gorornya dihilangkan. Gimana contoh barang dengan apa? Spesifikasi yang jelas. Ya, spesifikasinya di situ jelas. Samsung S10 Plus, spesifikasi buatan tahun sekian dari Samsung, dicetak bla 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 bla, untuk berat baterai sekian sekian dan sebagainya. Itu bisa diselesaikan. Atau kalau dalam bentuk makanan, dibentukkan dalam bentuk paketan. Misal contoh ya, dalam bentuk paketan, misalnya makanan seberat 100 gram, bukan bijian tapi paketan. Ini satu paket 100 gram, maka beratan udah ditimbang, berapa jumlahnya pun tidak urus, yang penting beratnya 100
gram. Yang seperti itu gorornya hilang. Kemudian berkaitan dengan riba juga, teman-teman, tidak ada unsur riba di sini. Banyak orang mengatakan itu Pak Ustadz GoPay itu riba. Tolong diklarifikasi lagi lah, dibuka lagi di Google, dicari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di situ tidak bisa dimasukkan dalam bab riba karena GoPay akadnya bukan utang, akadnya adalah dompet virtual, ya, akadnya dompet virtual. Sekarang gini aja, teman-teman mau ke Singapura, beli tiket dari sekarang. Berangkatnya nanti Desember tahun depan. Harganya lebih murah apa lebih mahal? Lebih murah. Waktu uang kita setorkan, itu akadnya kita minjemin duit ke Garuda atau kita membayar ke Garuda? Membayar. Jadi itu bayaran, maka itu uangnya Garuda. Mau diapakan oleh Garuda pun terserah. Begitu pula pada konsep Gojek, itu uangnya si Gojek tadi. Dan masalah GoPay tadi, itu bukan akad hutang. Kita mengutangi GoPay itu bukan. Jadi sehingga tidak bisa disebut dalam riba. Kemudian aib cacatnya tadi, ya selama ada jaminan. Dan setahu saya kayak Shopee, kayak Tokopedia, Lazada, itu mereka memberikan garansi ya. Kalau nggak salah begitu. Ini ibu yang lebih paham. Begitu Bu? Ibu nggak pernah belanja, senangannya itu cuma masukin ke keranjang, dilihatin yang bagus-bagus, tipikalnya penghayal ya, nggak punya uang. Baik, seperti itu. Biasa itu nanti ada garansi barang sampai di selama 3 hari dan lain sebagainya. Baik. Kemudian berikutnya, untuk orang yang baru hijrah, bagaimana cara memilih teman? Karena teman-teman solehahnya terlalu mendikte tentang ibadahnya, hingga sering menyinggung dia yang hijrahnya masih perlahan. Sebenarnya sih kalau menurut Ustadz, mohon maaf ya, di sini memang agak semu pertanyaannya. Kalimat mendikte itu yang kayak apa? Kalau maksud mendikte itu menasihati, itu bukan mendikte lah. Justru syukurlah punya teman yang mendikte Anda, karena Anda kan baru hijrah. Itu sama kayak Ustadz berangkat ke Mesir. Karena Ustadz nggak pernah ke Mesir, maka Ustadz ditemenin oleh pemandu wisata. Dia ngarahin, Ustadz dari sini nanti kita ke sini, dari sini kita ke sini. Kamu jangan memandu aku ini Ustadz loh ya. Itu bukan memaksa, tapi justru mengarahkan. Nah, kecuali kalau sampai, mohon maaf ya, urusan-urusan sampai yang gaya dakwanya salah, berarti si pendakwa tidak punya fikih dakwah. Makanya semu. Kalau memang di situ pendakwanya itu terlalu jas, kamu tuh kalau gak gini kafir, gak gini neraka, gak gini neraka, orang takut lah. Yang kayak gitu tuh ya itu agak menakut-nakuti. Tapi kalau mohon maaf ya, cuman ngarahin, Mbak, mohon maaf ya, jilbabmu itu kayaknya terlalu pendek, yuk dipanjangin lagi biar nanti bagian depan perut nggak kelihatan, daripada kamu ikut diet ya kan, capek-capek. Lebih baik begitu aja, jadi perutnya belenduk. Lipatan perut bumi 7 lapis, 7 mata air yang berwarna-warni dengan 7 ragam yang berbeda-beda. Itu nggak kelihatan, cukup suami kita aja yang menderita melihatnya, Mbak ya. Jangan orang lain, kasihan ya. Sudah ngelihat dosa, nggak enak pula, ya Allah ya. Jadi teman-teman yang berbagai itu, dakwah itu menggunakan bahasa-bahasa yang santai. Antum dari tadi tuh nggak sadar kan? Saya tunjuk, saya omel-omelin, saya ngomel nggak karuan. Dan gak ada yang tersinggung. Kenapa? Karena depannya udah ketemu. Orang tuh kalau udah enjoy, dia bakal ngerasa nyaman. Ustadz tadi nyindir makanan, itu kalau Ustadz baru, pasti panitia tersinggung. Tapi karena saya yang ngomong, dia ketawa-ketawa aja itu. Nggak jelas juga sih. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ngerti maksud Ustadz ya. Jadi untuk itu, ini teman yang soleha. Teman yang soleha itu, ini sebenarnya sih tema pertemuan lagi ya. Satu pertemuan, susah ngejelasinnya full. Tapi setidaknya yang paling keren, satu, teman yang mau menasihati kita di saat kita sedang salah. Dua, teman yang mau dinasihati ketika dia merasa bersalah. 3, teman yang berkomitmen mendoakan kita di saat kita tidak sadar. 4, teman, perhatiin, teman yang mau berteman di saat kita tidak memiliki apa-apa. Jadi ujian teman yang sesungguhnya itu kalau antum gak punya duit. Ya, di saat antum gak punya duit. Kalau punya duit, siapapun akan berteman dengan kita. Kalau antum punya, Ustadz dulu waktu masih jadi santri, siapa ngaku-ngaku temannya Ustadz Agus? Gak ada. Sekarang udah jadi Ustadz. Wah, Ustadz Agus itu di Balikpapan tuh, yang suka ceramah-ceramah, itu temanku itu waktu SD dulu. Padahal waktu saya SMP ketemu dia pura-pura gak kenal sama saya. Itu sudah baik. Jadi seperti itu. Ini singkatnya ya, karena kalau dijelasin itu macam satu tema pertemuan.
Judulnya biasa saya sampaikan materinya itu sahabat dunia akhirat. Nah, mau tahu apa isinya? Nggak saya jelaskan sekarang, tapi poinnya sudah saya sebutkan. Ini strategi marketing. Biar kalian penasaran. Ada yang lain? Satu lagi lah. Satu lagi boleh? Udah nggak pakai kertas, ngomong aja biasa langsung. Ya, silakan. Ada? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, dari yang Anda sampaikan tadi itu, saya bisa mengambil kesimpulan ya. Oh belum? Oh belum. Silakan Mas. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya tadi ada yang terkait dengan teman tiba-tiba dijauhkan dari kita atau mungkin bisa melakukan menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada pengalaman juga yang beberapa yang tiba-tiba itu atau ya jauh dari kita yang sering berkabar gitu ya. Nah itu apakah untuk menjaga silaturahim kita masih harus menanyakan kabar itu atau ketika mereka menghilang ya udah nggak usah nanya lagi. Nah itu bagaimana Ustaz? Memutus memutus persahabatan dengan menjaga hubungan itu dua hal yang berbeda. Memutus persahabatan itu haram kepada siapapun, kepada bahkan teman dulu, teman dekat, karena disuruh pakai hijab gak mau. Kita bukan memutus persahabatan, tapi kita menjaga hubungan. Itu dua hal yang berbeda. Mohon maaf ya, punya teman gak pakai hijab, disampaikan, Mbak, hijab itu wajib. Ayo Mbak pakai hijab, demi aku tuh sahabat kamu, aku gak mau kita nanti pisah di akhirat Mbak. Masih juga gak nurut, Mbak, tolonglah Mbak berubah, pakai hijab. Masih juga gak mau, Mbak, kalau memang kayak begini, mungkin ya cukup di sini persahabatan kita. Kita nggak bisa lanjut lagi dengan cara seperti ini. Kamu tuh nggak ngerti perasaan aku tuh nggak bisa digituin, ya kan? Kalau memang maunya begini, ya sudah Mbak, kita mungkin tidak bisa bersahabat. Tapi apakah kita benci dengan dia? Tidak. Apa bedanya Pak Ustadz? Bedalah. Kalau ketemu tetap sapa, tetap ngomong biasa-biasa. Tapi kalau memutus persahabatan, ketemu buang muka. Sih, ngeri, mukanya dibuang. Jangan buang muka, nggak boleh. Ketemu nyapa biasa, tapi menjaga ritme hubungan. Karena kalau kita terlalu sering berteman dengan orang yang bermaksiat, nanti lama-lama kita akan jadi merasa maksiat itu bukan sesuatu. Antum ya, sekarang sadar, kalau saya ngomong tentang gay, laki berhubungan dengan laki, pasti antum merasa jijik. Tapi kalau antum berteman sama gay, tiap hari ketemu sama gay, tiap hari ketemu sama gay, lama-lama bagi antum, gay itu nggak masalah, biasa, wajar, laki dengan laki. Itulah gambarannya. Ya, naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Jadi antum membatasi hubungan boleh, tapi memutus silaturahim nggak boleh. Masnya ikut kajian ngapel? Enggak ikut. Kalau ketemu Ustadz sebelumnya ada berapa lama? Ada berapa bulan? Kenapa? Oh, ya pokoknya pernah ketemu Ustadz intinya ya. Berarti sekian bulan kita nggak pernah ketemu ya. Itu karena benci atau karena keadaan? Karena keadaan. Memang kita nggak ketemu. Tapi bukan karena benci. Itu namanya menjaga hubungan. Tapi kalau misalnya aku memang nggak mau ketemu sama Ustadz. Apa itu Agus Syarul Huda itu? Bukan Ustadz Sunnah itu. Terserah, Ustadz makruh juga tidak apa-apa. Ya, silakan. Itu namanya karena kebencian, itu yang diharamkan Allah. Paham? Oke. Teman-teman yang berbahagia, di sini ada permintaan doa juga untuk kedua saudari kita. Ada Umi Narni Kumalasari, ada Ukti Asyifa Urrahma Dini. Memohon doa untuk keselamatan, kebaikan, keberkahan hidup, mudah-mudahan dengan hari miladnya semakin menjadi wanita soleha, menjadi wanita yang lebih matang lagi dan semakin mengingat pada kematiannya. Karena bertambahnya usia itu menunjukkan berkurangnya perjalanan hidup kita di muka bumi yang fana ini. Jadi tidak ada euforia yang berlebihan selain berubah, berbenah menjadi pribadi yang lebih terarah dalam naungan Allah Sang Rabbul Izzah. Untuk itu kita berdoa khususnya untuk kedua ukti kita dan umumnya untuk kita semua.
Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana binuril iman la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wala hamman ila farasta ya qadiyal hajat iqdi hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ila al bayani wa tafsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik li ukhtina ummi narmi kumalasari wa ukhti asyifaur rahmadini. Allahumma barik lahum. Allahumma tawil umrahum fi sihatin wal afiyah wa hakim bi ziyadati amalahun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhuma minas salihat. Allahumma ja'alhuma minan najihat. Allahumma ja'alhuma minal mu'minati salihati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzurna nadrata rahmah wa la tanzurna nadrata la'na. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di bagyin wa di hasad wa min saridi kulli sar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu sahabat Odoj dalam menggaungkan semangat Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah berakhir kajian bersama Al-Ustaz Agus Maimunda Hafizahullah Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Untuk itu kita sesi foto bersama. Kita foto bersama. Untuk yang ikhwan dan akhwat bisa berdiri langsung.